Bukan. Oke, selamat malam para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih sudah bergabung di dalam webinar Rumah Samasta yang berjudul Kita Sedang Membesarkan Anak atau Membentuk Anak. Nah, malam hari ini kita kedatangan sebuah tamu spesial, sebuah seorang teman lama saya yang ternyata dia seorang ayah, seorang penulis buku dan pembaca karakter anak. Nah, nanti para sahabat bisa langsung bertanya secara detail, secara lengkap kepada beliau dari apa yang ingin beliau sampaikan di malam hari ini. Oke, sebentar. Orangnya udah datang belum ya? Pak Yosep sudah ada, Kang Yosep? Selamat malam, Salam semuanya. Oke, selamat Kang malam, Aat. Yosep. Salam buat semuanya, salam kenal. Salam kenal semuanya. Oke. Eh, Cerita tentang apa nih, Kang Yosep nih? Coba apa ya? Kalau boleh boleh sedikit spill sedikit sedikit apa insight atau kira-kira apa yang mau dibicarakan di malam ini nih? Oke, malam ini kita sama-sama ngomongin tentang anak. Mhm. Ya, di sini semuanya pada punya anak, pasti punya lah ya. Sepertinya ada ya, khusus rata-rata punya anak di sini, Yosep. Rata-rata punya anak ya, Iya, Kang iya. Aat. Ada yang malah kayak yang saya tahu ada yang sedang hamil juga nih istrinya gitu. Nah, menarik tuh. Oke, kalau kita ngomongin anak, ini adalah satu hal yang menarik, Kang Aat. Oke, Karena kebanyakan kalau kita punya anak, kita nggak punya manual book. betul. Ya, kita nggak punya manual book buat istilahnya pakai cara apa sih ngegedein anak gitu. Hmm. Nah, biasanya kejadiannya adalah kalau kita belajar karakter anak itu perlu waktu yang sangat lama dan sangat panjang. Oke. Akhirnya, ketika misalnya belajar karakter anak ini, banyak banget hal-hal yang sebenarnya nggak perlu kita kerjain, tapi jadi kita kerjain. Salah satunya adalah marah-marah atau Hmm. emosian sama anak. Karena apa? Karena kebanyakan komunikasi kita nggak nggak lancar sama anak. Karena apa? Karena kita juga nggak ngerti anak kita kayak gimana gitu kan. Mhm. Nah, di malam ini aku mau spill sedikit aja gitu ya dari pengalaman aku sendiri. Jadi kebetulan nanti ceritanya aku mau cerita gitu. Aku punya anak dua dan hal yang paling menohok adalah ketika anak saya yang pertama itu dulu ketika SMP itu belum punya rasa percaya diri. Oke. Belum Jadi artian kalau apa nih? zaman dulu, Nggak boleh, nggak kenapa? belum artian apa nih? Belum punya percaya diri itu arti seperti apa? Gini, kalau kalau kita lihat orang itu ajak atau enggak atau kelihatan percaya diri atau enggak akan kelihatan kan dari tingkah lakunya gitu kan. Mhm. Jadi kalau dari pelajaran segala macam dia nggak ada masalah sebenarnya dari pelajaran sekolah atau apa nggak ada masalah. Tapi kok kelihatannya ya akan kelihatan orang yang tidak yang percaya diri sama percaya diri yang tidak percaya diri sama percaya diri itu akan kelihatan Betul. eh, di secara langsung tuh akan kelihatan gitu. Nah, dari situ akhirnya tadinya saya adalah orang tua yang sangat diktator atau kalau disebut orang-orang itu masih pakai pendidikannya zaman VOC Wow. ya, Kenapa bisa jadi begitu tuh? galak. Kenapa bisa Karena begitu? kita nggak punya manual apapun gitu. Jadi akhirnya apa yang kita kerjain, apa yang orang tua punya, biasanya visi misinya adalah anak harus bisa istilahnya kalau kita punya anak, kita pengen anak kita itu melampaui kita gitu. Jadi Hmm. kalau bisa apa yang hal negatif yang kita alami dalam hidup itu nggak dialami sama mereka. Makanya saya pribadi jadi orang tua yang POC gitu, yang diktator. Mhm. Kalau saya pernah kalau saya pernah mengalami ini, ngapain anak saya harus mengalami gitu, istilahnya gitu. Oke.
Itu berarti dari em, pendidikan dulu juga dong, waktu kecil sama juga dong. Dulu dididik Kalau sama. menurut aku, biasanya pola-pola ini adalah pola-pola warisan karena Ya. sampai sekarang pun kalau kita cari tahu manual book seseorang itu kayak apa nggak ketahuan juga, Kang Aat. Gitu, Oke. susah nyarinya. Jadi akhirnya harus nyari, ntar terdistorsi dari pendidikan keluarga, dari luar segala macam. Akhirnya ya bingung kitanya juga gitu. Mau gimana? Baiklah, tanpa berpanjang-panjang lebar, silahkan dimulai saja, Kak Ngocep. Saya, Oke, eh, langsung masuk slide-nya aja, Kang Aat. oke sebentar ya, saya bantu ininya. Slide-nya ya, sebentar. Oh, sebentar. Sebentar, Kak Ngocep. Ada kesalahan teknis. Yuk, nggak apa-apa. Sebentar ya. Jadi buat teman-teman di sini, eh, kita santai aja karena nanti kita lebih banyak slide-nya nggak banyak di sini, tapi aku pengen kalian nanti ngobrol sama aku, ya. Dan nanti akan saya buktiin metode yang saya punya ini bisa membaca karakter dari anak kalian. Itu. Oke, saya buka slide-nya sebentar. Oke, sebentar. Nggak kelihatan? Yang bocor. Ada yang bocor ya, Bu? Gimana nih? Waduh, Kang Ngocep kali bocor ya? Bocor suara ya? Ya, dari mana tuh Kang Ngocep? Dari aku kali. Oh, oke. Nggak apa-apa dikit. Oke, kelihatan ini slide-nya? Jelas ya? Kelihatan, kelihatan. Oke, saya besarkan. Oke, silakan Kang Ngocep. Oke, selamat malam semuanya. Salam kenal semua. Jadi materi malam ini kita sebenarnya nggak terlalu sulit lah ya. Jadi ada satu catatan dari saya bahwa judulnya ini kita sedang membesarkan anak atau membentuk anak. Jadi malam ini tuh bukan kelas, tapi kita akan ngobrol tentang anak-anak kita. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu. Di slide berikutnya ada Oke. perkenalannya. Nah, kenalin nama saya Yosep Nurhandi. Saya adalah seorang ayah, penulis buku, sama pembaca karakter anak. Jadi saya tuh adalah seorang ayah dari dua orang anak. Dan semenjak 2016, saya mulai mempelajari dan mengamati keunikan karakter kedua anak saya beserta anak lainnya. Jadi kurang lebih kalau dari tahun 2016 sampai 2026, saya udah punya waktu sekitar 10 tahun pakai metode yang saya punya untuk belajar mengerti karakter dari anak-anak yang saya punya ataupun anak-anak lainnya. Jadi kalau dari pengalaman saya sendiri, saya udah bacain lebih sekitar dari 4.000 orang anak. Karena buku itu baru mulai ditulis tahun 2022, 2023 lahir, habis itu saya live di TikTok. Di sana saya banyak Hmm. belajar banyak dan banyak tahu tentang anak-anak. Next, Kak At. Jadi itu perkenalan singkatnya, tapi saya pengen, maksudnya ini jadi interaktif. Nah, boleh nggak kalian kalau punya cerita, saya pengen tahu kira-kira dari kalian ini punya masalah atau apa yang paling sulit kalian pahami dari anak. Boleh tolong tulis di chat nggak? Nanti Boleh saya tulis di bacain chat satu-satu. atau kalau mau Atau mau ngomong, ngomong juga ngomong boleh. juga boleh, silakan aja. Ini saya buka mic-nya, open mic. Jadi para sahabat bisa langsung ya, bisa langsung aja. Ini kita interaktif, jangan malu-malu. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar di sini. Nggak ada hukuman di sini. Kalau mau ngobrol silahkan. Kalau mau di chat silahkan ditulis aja apa. Boleh. Nah sudah ada tuh yang masuk tuh. Bu Itu Tati. baru selamat malam Selamat semuanya. malam semuanya. Oke, silakan. Mungkin eh, Bu Atik mungkin juga bisa tuh chat apa yang mungkin ingin bertanya tentang masalah anak. Pokoknya dari semua aku pengen 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 tahu apa yang paling sulit kalian pahami dari anak. Masa sih nggak punya? Apanya gitu ya maksudnya ya. Mm-mm. Apanya ya, misalnya sifatnya atau Ya, misalnya kalau anaknya itu sukanya marah-marah, itu bisa. Hmm, Atau mhm. anaknya main handphone terus, itu juga bisa.
Nah, ada nggak tuh yang, Atau saya tidak bisa berdebat sama anak saya karena saya selalu kalah, anaknya terlalu galak gitu. oh, ada yang Itu gitu ya? ada yang ada. Yang gitu ya? Anaknya anaknya jago debat gitu ada juga gitu ya? Keren juga tuh. Ada. Oh, ada juga kasus seperti itu ya. Menarik tuh. Anak sulung. Oke, tuh saya Aduh, bacain nih. Saya susah Aminah memahami tuh. anak anak sulung saya yang susah didekati. Sulung saya laki-laki usia 19 tahun. Galak. Anak galak ketika diganggu, kenapa ya? Eh, Oke. perasaan kalau kita digangguin juga pasti galak. Benar nggak? Apalagi Kita kalau kita bawa lagi dulu nih. makan, digangguin. Ini Nah, lagi makan, lagi lapar, digangguin. Marah nggak kira-kira? ya, 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 betul, betul, betul. Langsung menyerang. Langsung nyerang aja. Oke. Dari Kak Origin, Kekri Lur Agung. Hmm. Ada lagi? Masa nggak ada sih? Aku pengen interaktif karena nanti abis ini saya akan kasih 3 orang buat dibacain dan kita bedah sama-sama karakternya. Karakter anak maksudnya ya? Iya, karakter anaknya kita bedah. Karena Yaudah, ilmu yang saya punya ini, saya bisa tahu karakter anak-anak kalian cuman dari tanggal lahir, jam lahir, sama kota lahir. Jadi siapin nanti tanggal lahir, jam lahir, sama kota lahir. kota lahir. Oke. Ya, Oh, ada ini ya. Kota berpengaruh ya? kota ngaruh. Kenapa ya? Lucu juga. Nama lengkap atau nama Nggak gitu? usah namanya, nggak usah nama lengkap. Ntar kita ajak naik aja, kita ngobrol. Ini menarik tuh yang ada yang ngechat tuh. 29 tahun. Ya, 19 tahun. Oh iya, 29. Saya sudah memang karakter anak saya yang susah berhenti mainan HP dan susah untuk bantu kerjakan rumah tangga atau kemandirian cowok 29 tahun. Oke. Ada Menarik. lagi yang lain? Lanjut dulu deh ke materi dulu nih. Oh, 2 Maret 2000 udah keluar batik. Ntar kita ajak naik aja, Bu Atik suruh langsung ngobrol. Kita langsung ngobrol, Bu. Boleh, boleh, boleh. Oke, sebelum kita nanti kita bahas itu ya, aku masuk ke materi lagi ya. Boleh. Ya, berarti kan tidak ada seorang pun orang tua yang tidak punya masalah sama anaknya. Setuju? Betul, betul, setuju. Setuju ya? Oke, anak gampang bosen, setuju. Oke, siap. Oke, next kalau dari materi, jadi kalau aku ceritain misalnya tadi dari mulai cerita kalian itu apa yang paling sulit kalian pahami tentang anak pasti banyak lah. Nah, saya punya satu istilah filosofi pohon tadi. Ini ya. Jadi saya punya satu buku namanya Filosofi Pohon, nanti dibagiin gratis buat kalian. Tinggal download itu gratis buat kalian baca. Ya, tapi saya mau jelasin sedikit dulu. Di Filosofi Pohon ini, intinya adalah membentuk versus menumbuhkan. Jadi selama ini kadang-kadang kita itu kebanyakan, maksudnya kebanyakan orang tua termasuk saya pun itu membentuk, Hmm. tapi tidak menumbuhkan. Kenapa kayak gitu? Karena sebenarnya pohon pohon tumbuh itu berdasarkan lisan alaminya. Nah, tugasnya kita itu menjaga tanahnya, bukan membentuk paksa si pohonnya harus jadi apa gitu. Jadi menumbuhkan ini tidak membentuk sesuai kemauan kita. Contohnya gini, kebanyakan dari kita itu nggak tahu bibit atau benihnya anak kita itu benih apa. Setuju nggak? Setuju. Bibit, bobot, bebet. Ya. Jadi untuk mengidentifikasi si benihnya apa, kadang-kadang kita juga nggak tahu. Maksudnya perlu waktu yang panjang, yang lama baru kita ngerti. Oh ini ternyata dia ini benih cabe. Jadi kalau Hmm, pohon cabe udah pasti treatmentnya berbeda dengan pohon duren. Setuju? setuju, Kang Ocep. Ya. Nah, karena kebanyakan kesalahan itu akhirnya keadaan di rumah itu pasti terjadi satu miskomunikasi. Jadi komunikasi itu tidak berjalan dengan efektif. Orang tua maunya kemana, anak maunya kemana. Karena salah identifikasi juga. Kita mau menjaga tanahnya atau mau memberi nutrisi sama anak kita, kita nggak ngerti, salah gitu. Ya, kebanyakan kayak gitu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah kita sudah pernah sering melihat dari sudut pandang anak gitu. Kadang-kadang
biasanya orang tua karena lebih tahu, lebih banyak pengalaman, si anak-anaknya ini nggak dibiarin bersuara gitu. Jadi maunya dari orang tua harus begini, mereka harus mengikuti rules and regulation karena di dunia ini eh, sulit gitu. Makanya kalian harus punya skill A, B, C, D, E, F sampai Z supaya nanti kalian nggak sesulit kita yang udah pernah alami. Gitu ya. Kebanyakan kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu, sebenarnya saya punya satu metode di mana nanti saya bisa bacain karakter anak kalian gitu. Itu berdasarkan dari tadi jam lahir, tanggal lahir, sama kota lahir. Kita langsung aja ya, Kang Aat. Kita ajak ngobrol aja. Mic-nya belum dibuka. Langsung ngobrol aja Mas atau masih ke materi nih? Nggak usah ngobrol aja. Langsung aja, saya stop share deh ya. Mm-mm. Oh, sebentar. Oke, Mm-mm. boleh. Nah, kita ngobrol aja deh. Nah, sini. Tuh, ada pertanyaan, apakah ilmunya bisa dipelajari semua orang? Bisa dong, makanya ini saya mau bagiin dulu previewnya. Oke, ada dipilih aja Kang Aat siapa yang mau naik biar kita ngobrol. Pak Rahmat ke mute. Pak Rahmat. Oke, siapa yang... Nah, Bu Rosiana boleh. Silakan Bu Rosiana. Bu Rosiana mau bicara, boleh. Atau siapa yang mau bicara duluan untuk diskusi sama Kang Ocep? Sebenarnya kalau mau ikut yang lebih lengkap ada di tanggal 20 ya Kang Ocep ya. Ngebacain karakter itu harganya sekitar 800.000. Saya mau kasih di sini gratis buat 3 orang. Keren tuh. Selamat malam, Pak. Nah, langsung aja. Siapa Bu, ini dengan siapa? Saya dengan Bu Kesia. Bu Kezia. Ya, Ya, hari salam Malang. Bu Kesia salam boleh kenal Bu. open videonya nggak? Biar, nah oke. Ya, Terima bisa, kasih Bu Pak. Kesia. Ya, saya ingin tanya, Pak. Mm-mm. Saya kan punya anak cowok ya, Pak. Ya, Anak pertama gitu. Anak pertama ini udah 29 tahun, Pak. oke. Tapi untuk kemandirian itu saya udah ajarkan sampai berpuluh-puluh tahun itu kok enggak jalan-jalan gitu ya Pak. Khususnya untuk kemandirian dalam hal kamar. Dia kan udah tidur sendiri di kamar sendiri gitu. Oke. Itu sudah sering saya kasih contoh gitu. Jadi seminggu pertama kan saya tiap hari ngajari gitu, dia cuma lihat. Terus minggu kedua sama, dia cuma lihat, minggu ketiga dan sampai sekarang gitu. Oke. Dan terus itu tiap kali saya kasih contoh itu anaknya ya cuma lihat gitu ya. Ini loh misalnya spraynya habis bangun tidur dirapikan spraynya, selimutnya dilipet gitu ya. Satu-satu itu Pak saya Oke. ngajarinya. Oke. Ini kok nggak berhasil. Terus lama sebulan nggak berhasil. Oh, saya mungkin nggak cocok. Saya ganti misalnya betulkan spray. Itu juga nggak jalan. Terus ini Oke. loh nyapu kamarnya itu nggak jalan. Itu gimana? Oke. Sampai bingung gitu ya. Bu, Jadi anaknya itu laki-laki atau perempuan, Bu? laki-laki. Laki-laki. Iya. Oke. Berarti sekarang 29 tahun. Sudah bekerja? Betul. Belum Pak, karena ini anak ini memang apa ya tunagrahita. Oke. Oke. Jadi memang apakah memang pemahamannya kan saya memang menyadari ya pemahamannya kan mungkin lambat gitu ya. Jadi apa ya lambat untuk memahami sesuatu pekerjaan gitu. Tapi kan ini pun kan masuknya kan dari usia masih 18 itu kan sudah kita ajari gitu ya misalnya Mm-mm. nyapu gini. Tapi dia enggak mau praktek cuma melihat seperti bos gitu-gitu. Terus yang kedua ini memang dari bangun pagi itu dia kan cuma di HP gitu. HP pun juga
cuma lihat-lihat aja dari grup WA 1, 2, 3 gitu-gitu sih. Oke. Kalau dari boleh nggak saya tanya dulu, Bu? Jadi kalau dari kecil itu dia itu diperlakukannya seperti apa sama keluarga atau sama orang-orang di sekitarnya? Ya kalau zaman kecilnya itu dia waktu itu sebenarnya kita ikutkan terapi-terapi itu udah jalan, Pak. Oke. Udah jalan, makanya dari pagi dia bisa belanja, bisa masak nasi, bisa ngepel ya walaupun nggak bersih, masih licin-licin gitu ya, masih basah-basah gitu tuh udah bisa gitu. Nah timbul suatu saat itu memang dia apa ya ada sesuatu yang nggak bisa mengungkapkan gitu ya, nggak bisa Oke. mengungkapkan terus mandek total gitu. Nah Kalau saya dari perubahan perilaku itu di umur dia keberapa, Bu? umurnya umur sekitar 21. Oke. Nah, kalau yang Ibu tahu sendiri dari umur 21 itu dia melakukan sebuah perubahan besar total dalam hidupnya itu gara-gara apa, Bu, kalau boleh tahu? Ya itu jadi dia apa dia berhenti dari terapian ya gitu. Berhenti dari terapian terus kan yang terapinya itu kan juga apa namanya untuk di bawah 21 tahun. Nah, kita cari Hmm. terapi yang 21 tahun ke atas itu kan sudah ikut dewasa gitu ya. Oke. Ini pun dipantau terapi dewasa pun juga enggak jalan gitu. Makanya Jadi tiba-tiba dia mogok gitu. iya 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 mogok Oke. gitu. Kayak gini, jadi kalau aku punya satu sistem buat mengenal, jadi setiap orang itu punya yang namanya blueprint atau cetak birunya dari lahir. Nah, sebenarnya setiap manusia itu ketika lahir tuh udah dikasih panduan manual book, peta hidupnya tuh istilahnya dia punya apa aja akan ketahuan dari si tanggal lahir, jam lahir sama kota lahir. Mohon izin Bu, boleh tahu tanggal lahirnya anaknya nggak? 6 September 98. 6 September tahun 98. 98. Jam lahirnya, inget Bu? Jam 6 sore Jam 6 sore, kota lahir di kota di waktu itu dia lainnya di Parakan Temanggung, Jawa Tengah. Temanggung ya. Oke, sebenarnya Bu, kalau dari kalau dari yang namanya blueprint ini ada tiga hal yang paling penting. Jadi kita bisa tahu tipe energi, habis itu cara pengambilan keputusan, sama yang ketiga itu tentang profil atau karakter sebenarnya. Nah, kalau anak Ibu sebenarnya ini adalah anak yang punya energinya sangat luar biasa banyak, Bu. Jadi dia itu akan punya kesulitan tidur kalau misalnya dia tidur siang misalnya. Karena energi yang dia punya itu harus dihabiskan dengan kegiatan fisik sampai akhirnya jam 8 jam 9 bisa tidur. Tapi jeleknya dia punya cepat banget bosen, Bu. Jadi kalau dia udah tahu, udah ngelakuin sesuatu, tahu sesuatu, dia bosen, Bu. Harus punya tantangan yang baru. Karena dalam prinsipnya anak-anak yang seperti ini dia itu selalu biasanya apa selalu mencari tantangan baru. Kalau udah satu belajar ini udah gitu, ya udah aku nggak bisa achieve apa lagi akan pindah biasanya. Jadi kebayang nggak misalnya kalau dia melakukan hal yang sama berulang-ulang terus kita masih nganggapnya dia itu mungkin belum mampu atau gimana. Padahal sebenarnya si anaknya sendiri lagi bosen mungkin. Itu Bu. Nah, terus Terus kalau kalau kita ngomongin dari profilnya dia, dia itu adalah anak yang sangat keras, Bu. Betul? ya betul. Ya. Jadi kalau di baca blueprint, dia itu punya tipe 3 sama 5. 3 itu sebutnya martir, 5 itu heretik. Kalau gabungan 3 5 itu biasanya dia itu sangat keras kepala, Bu. Hmm. Dan orang 3 itu adalah orang-orang yang biasanya nggak bisa dikasih tahu. Ya betul. Iya, dia harus ngalamin, harus ngerasain, dia baru dapat pengalaman dari situ.
Hmm. Betul nggak? Ya, ya, Jadi ya, semakin kita bawel, semakin kita cerewet ngasih tahu kamu nggak boleh gini, nggak boleh A, nggak boleh C, nggak boleh D, nggak boleh E, nggak boleh F, dia akan sengaja ngelakuin. ya, ya, betul. Betul. Ya, betul. Limanya idealis bu. Heretik itu biasanya idealis bu. Hmm. Kalau maunya A ya A gitu. Kita nggak bisa bantah. Makanya kenapa kalau dia mandek segala macam kayak gitu sebenarnya ya emang karena dia punya keterbatasan pula gitu bu. Jadi emang agak susah ngobrolnya. Tapi kalau kalau kita ngerti dari misalnya secara secara cetak birunya dari awal bawaan oroknya kayak gitu, berarti kan kita bisa membuat berbagai macam cara buat istilahnya berinovasi supaya si anaknya ini gimana caranya nggak bosen gitu kan. Hmm. Tapi kan itu kan sudah divariasikan gitu ya, Pak. Nah, masalahnya Bu, balik lagi yang namanya yang ngejalanin kan kalau kita kan sebagai pendamping Bu. Orang tua itu sebagai pendamping, tapi yang memutuskan kan anaknya. Sama kalau kita ngomong kesadaran gitu, kalau anaknya mau melakukan ya dia akan melakukan. Tapi kalau dia nggak mau, mau dipaksa seperti apapun ya nggak akan bisa juga gitu. Hmm. Oh. Jadi balik lagi, kalau aku bilang kayak tadi filosofi pohon adalah ketika eh, kita bisanya ngapain sebagai orang tua ya cuma bisa nemenin Bu. Pakai cara satu, cara dua, cara tiga sampai cari cara ya gimana caranya si anak ini akan berubah gitu. Tapi keputusan untuk berubahnya melakukannya itu tetap dari anaknya bukan dari kita gitu. Kita sih gregetan semua pasti sama, ya kan? Aduh, kamu tuh udah begini, aku gregetan karena kebanyakan dari orang tua itu pasti punya visi misi yang sama. Saya nggak mau kalau ketika saya nanti meninggal atau udah nggak ada, anak saya nggak bisa mandiri atau nggak bisa Betul. berdiri sendiri. Ketakutan terbesar dari orang tua adalah itu, Bu. Semuanya sama. Tapi kadang-kadang tanpa sadar, akhirnya kita yang tadinya eh, cintanya tanpa syarat, pakai syarat, Bu. Hmm. Nah, ketika bersyarat itu, akhirnya nggak tahu titik temunya si anaknya cara komunikasinya harus kayak gimana gitu. Nanti kebanyakan orang tua itu akan pakai apa yang kita punya gitu, Bu. Dari pengalaman hidup kita, kita coba translatein ke anak kita gitu. Kita kita bagi sama dia. Tapi sebenarnya untuk tahapan dia mungkin dianya belum siap. Hmm. Apalagi kalau ngomongin tunagrahita gitu ya, Bu. Saya itu pasti proses yang sangat panjang banget. Aku udah tahu pasti Ibu sabarnya luar biasa gitu. Ya Sampai kan? kehabisan sabarnya ya, Pak ya. Iya. Tapi ya emang yang bisa kita lakuin cuma temen, Bu. Jadi temen. Temen bertumbuh. Ya, ya, betul. Dan Tapi kan kita kita nggak akan pernah tahu juga kapan dia siapnya gitu. Karena harus dia yang jawab. ya memang, tapi kan sampai seberapa seberapa apa ya, seberapa tahun lagi gitu ya, Pak. Sampai dia itu benar-benar sadar dan dia enjoy gitu ya untuk Nah, melakukan hal-hal yang sudah tadinya oke, rapi terus oke. berhenti. Yang bisa kita lakukan adalah menyediakan lingkungan yang bisa membuat dia sadar. Nggak ada yang lain, Bu. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita cuma bisa menciptakan ekosistem yang bener aja, udah. Yang saya nggak usah dimarahin, nggak usah diapain, dalam artian supaya si anaknya belajar sadar itu. Jadi kalau misalnya sekarang misalnya nggak beresin ranjang, ranjangnya berantakan misalnya atau kamarnya nggak disapu berantakan, ya biarin dia belajar tanggung jawab. Kadang-kadang kita harus jadi raja tega juga gitu. Ya. Jadi kalau kita cuma bisa memfasilitasi doang gitu, lingkungan seperti apa untuk dia bertumbuh. Ibarat kalau kalau kita punya tanaman ya tetap disiram, tetap dikasih pupuk, udah Bu. Masalah tumbuhnya ntar mau berapa lama, tingginya segala macam kita kan nggak tahu Bu. Setuju? Ya, ya, ya. Oke, oke ya. Makasih, Pak. Iya. Oke. Kalau yang itu, Pak, terus yang kalau yang untuk dia kecanduan HP-nya itu bagaimana ya, Pak? Kalau boleh tahu Bu, kalau dia kecanduan HP itu gara-gara apa? Apa Ya yang dia dari suka lihat?
Ya karena dia mungkin nggak mau bekerja ya jadi bengong gitu kan, terus akhirnya kan dia akan buka HP dan pernah saya kasih ini ya, kasih apa ya, seperti bukan hukuman sih, cuma peringatan misalnya eh, sehari cuma boleh 2 jam misalnya kan seperti itu. Habis itu saya ambil tapi dia tantrum gitu. Terus dia menyakiti diri sendiri, dia mukulin dadanya Ya, gitu-gitu. pokoknya berarti dia nggak suka lah ya digituin. Ya, ya, Nah, pokoknya dia suka kalau aku gitu. menganjurkan gini, kalau masalah HP, jadi kalau sekarang setiap orang tua itu harus belajar yang namanya teknologi, Bu. Ya, Ya, nah teknologi ini ada yang namanya Google Family Link, Bu. Itu bisa diinstal di HP anaknya. Jadi kalau kita nggak suka dia main HP, matiin aja udah dari situ. Selesai. oh, jadi seperti apa? Seperti WiFi gitu mungkin ya Enggak, atau itu aplikasi. Aplikasinya diinstal di handphone anaknya sama diinstal di handphone orang tuanya. oh, namanya apa, Pak? Google Family Link. Sebenarnya sih nanti kalau misalnya ikut 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 nanti webinar selanjutnya akan ada bonus itu, Bu. Oh, oke, oke, ya, ya. Ya, oke. Terima kasih. Jadi itu sistemnya Jadi itu nanti kita bisa tiap hari itu bisa membatasi cuman berapa lama doang dipakainya. itu semua aplikasi, Pak. Termasuk WhatsApp, termasuk Iya, apa yang lain gitu. iya bisa kita kontrol. Jadi misalnya jatahnya sehari cuma 2 jam ya 2 jam udah. Hmm. Nah makanya Berarti kalau sekarang saya juga masalah nggak teknologi, jawabannya teknologi juga gitu. maksudnya HP-nya si anak dimatikan dengan aplikasi itu berarti HP saya juga ikut mati gitu ya. Enggak, cuma punya dia doang. Oh, oke. Ya, Maksudnya ya. handphonenya ya udah kalau misalnya jam main handphone dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore, habis itu dia akan close sendiri, tutup sendiri. Nggak bisa dipakai handphonenya. Oh, oke, oke, ya, ya, ya. Atau kalau limitnya cuma sehari 2 jam, habis itu dia nggak bisa pakai juga, udah. Hmm. Terus besoknya kita nyalain lagi Nggak gitu. usah, itu tiap hari bisa kita atur. Kalau weekend berapa lama, weekday berapa lama. Oh, Kalau mau ditambahin bonus bisa, tinggal langsung gitu. itu berbayar atau enggak ya, Pak? Enggak, Bu, gratis. Oh, gratis. Oh, oke. Iya. Oke, oke, baik, Pak. Saya tunggu itu Oke ya, webinarnya. Ya, makasih. Banyak terima Terima kasih. kasih siap. Bu Keisha. Makasih, Bu. Ya, sama-sama, Pak. Nah, sekarang siapa lagi yang mau Nanti Pak. bicara? Bu Kanti. Oke, Bu Kanti, silakan. Halo, selamat malam. Halo, Bu Kanti. Selamat malam. Salam kenal. Eh, jadi gini Pak, Kanti tadi agak telat sedikit masuknya, Yes. tapi sudah menangkap sedikit Oke. banyaknya gitu. Nah, sebenarnya Pak, kalau masalah anak-anak ini tidak akan pernah tuntas kita bahas karena kita pun selaku orang tua juga belum selesai jadi anak-anak kalau menurut saya gitu. Betul sekali. Jadi kita ingin membereskan anak, kita juga belum beres-beres nih ceritanya nih Pak. Ya, yes. Jadi, saya tuh punya anak 6 Pak gitu. Jadi Waduh, luar biasa. Jadi anak 6 ini kan Pak, jadi Hmm. punya keunikan masing-masing seperti itu. Betul, betul, Yang saya juga harus belajar tentang keunikan mereka seperti itu kan Pak. betul, betul. Mungkin kendalanya di saya mungkin ada visi dan misi saya yang mungkin belum terprogram atau belum terlaksana sama pasangan. Nah itu mungkin kendala yang buat saya itu masih maju mundur cantik kata Syahrini gitu ya. Oke, oke. Nah gitu. Karena kalau diajak seperti ini pun ya udah Umi aja dulu gitu. Ya udah mau tidak Hmm, mau harus belajar karena bagi saya itu anak itu ya dititip kepada saya gitu, kepada betul. pasangan saya. Kebetulan mungkin kesadaran itu diberikan kepada saya yang harus memulai seperti itu. Oke, Nah, berarti mau mulai dari ibunya dulu sadar. dari ibunya sudah pasti Pak. Karena kalau anaknya mau sadar berarti ibunya dulu yang harus sadar Oke, gitu. oke. Nah, itu saya mengambil beberapa ini Pak, apa namanya itu mutu buat saya itu supaya Oke, jangan jadi orang tua itu yang harus menuntut anaknya harus seperti ini gitu. oke. Betul. Kebanyakan kita itu kan membawa pola dari orang tua yang dulu menciptakan pola yang bukan yang baru lagi tapi menyambung pola yang lama ke pola yang sekarang. Mewariskan, Bu, sebenarnya. Ini kan Mm-mm. bahasa keren sekarang gitu kan Pak kan. Yes.
saya sekarang pelan-pelan untuk memutuskan itu dengan mutu saya itu seperti ini, Pak. Jadilah orang tua yang jadi teladan buat anak itu yang pertama, Oke, teladan buat anak. Yang kedua, ciptakan kenangan yang indah buat anak. oke, Yang ketiga, temani mereka, menemani tumbuh kembang mereka. Itu mutu oke, saya. oke, bagus. Ini ternyata tidak mudah menjalankan mutu itu, Betul, Bapak. betul. Karena kalau dari saya pribadi, Bu, yang bikin mandek adalah kita tuh tidak bisa mengenali si anak ini tuh kayak apa sebenarnya. Kan Yes, sebenarnya kalau betul. udah ada bocoran ini, paling nggak tahu gitu. Oh, ini basicnya anak ini tuh begini. Iya, Habis itu bisa bikin strategi kan, mau betul. ngapain, ya kan? Pas- Karena kita Iya, nggak tahu, apalagi punya 6, saya pasti luar biasa udah. nah, jadi saya lihat lagi ke belakang, Ya, Pak, kenapa anak saya ini kendalanya seperti ini? Iya, karena kan setiap anak itu di saat kita mengandung seperti itu kan sudah punya data ya, Pak ya. ya Dari betul. mengandung kita sudah yang mengisi datanya, habis itu Ya, setelah besar kita lagi yang mengubah datanya gitu. Cuman terkadang ya, situasi untuk mengubah itu tidak sesuai seperti apa yang kita pikirkan. Nah, itu yang betul, jadi kendala, Pak, betul. gitu. Oke, Nah, makanya kan makanya sekarang saya belajar untuk memahami diri saya terutama, Pak. Ini boleh. sebenarnya yang saya mau apa sih gitu. Oke. Ini maunya anak saya itu mau diciptakan seperti apa? Karena pernah saya anak saya yang paling Bu, besar anak sekarang nggak kelas usah 1. diciptain jadi apa-apa, Bu. Anaknya nggak usah. Betul, Pak. Karena anaknya udah tahu mau jadi ngapain sebenarnya. Betul, Pak. Mm-mm. Jadi Pak kan kembali kepada mutu saya bilang tadi Pak kan ketika saya punya keinginan anak saya seperti ini, oh iya kayak saya balikin ke mutu tugas saya itu menjadi teladan, habis itu Oke. menemani tumbuh kembang mereka kan gitu Pak. Nah, jadi Pak untuk masuk ke ranah itu nih Pak, untuk memperkuat nih mutu saya nih Pak ceritanya nih Pak. Iya, iya. Untuk menemani tumbuh kembang mereka sudah pasti ada beberapa skill yang harus saya Oke, pahami kan Pak. betul. Nah, jadi apa? Jadi kalau pertama tadi kan kembali ke saya nih Pak. Mm-mm. Saya selaku orang tua yang maunya seperti apa dan nanti akan tercipta seperti apa. Anak Oke. saya pernah bilang gini, Bang, abang itu Umi loh yang salah gitu. Dulu abang TK-nya di sini, SD-nya di sini, Mm-mm. Mm-mm. SMP-nya di sini kayak gitu. Terus sekarang sekolahnya kemari kayak gitu. Nah, di situ saya seperti tertampar, Pak. Oh iya ya, dulu kita masukkan anak asal masukkan aja gitu. Nah, sekarang Oke, saya tersadar gitu. Oke, saya bilang tuh. Nah, saya minta modal nih Pak, ceritanya. oke. Minta modal kasih pemahaman untuk saya supaya saya itu bisa full menerima mereka seutuhnya gitu loh Pak. Oke, sekarang aku cuman pengen nanya dulu sama Bu Kanti ya. Kalau menurut Bu Kanti, anak itu titipan atau kepemilikan? Titipan Pak. Oke. Kalau titipan, berarti kita tugasnya dititipin dan kita cuma jaga, Bu. Tuh. Tuh. Oke. Nah, yang bikin riweh nih ya, Bu ya, yang bikin ruwet itu adalah sebenarnya masalahnya setelah saya pelajari baru-baru ini, jadi saya lagi nulis buku kedua, Bu, tentang luka batin. Ya. Ya. Luka batin itu ternyata diturunkan dari generasi ke generasi, Bu, secara tidak sadar. Yes, betul Pak. Ya, polanya itu yang Ibu bilang tadi, luka batin itu pola sebenarnya. Nah, yang paling menohok buat saya ketika saya nulis buku dan akhirnya dapat kesimpulan, itu cuma dua hal, Bu. Hal pertama itu adalah cinta yang bersyarat sama cinta tidak bersyarat. Nah, kebanyakan orang tua itu dari yang tadinya unconditional love atau yang namanya cinta tidak bersyarat, jadi bersyarat, Bu, nggak sadar. Karena apa? Karena frekuensinya geser ke fear. Yang tadinya full of love, jadi fear, jadi ketakutan. Karena kita takut untuk takut anaknya nanti nggak bisa mandiri. Pokoknya jawabannya semua karena takut lah. Takut kalau nanti aku nggak ada, anaknya nggak bisa mandiri, nggak bisa ini, nggak bisa ini. Akhirnya membenarkan apa yang kita lakukan sama anak. Yes. Jadi akhirnya bersyarat. Mm-mm. Jadi bersyaratnya contohnya kayak gini, misalnya kalau kamu pengen bertahan di hidup ini, kamu harus belajar ini, gini-gini, harus jadi ini, jadi ini, jadi ini, misalnya. Itu jadi bersyarat gitu. Padahal sebenarnya si anak-anak ini dari kecil pun udah tahu sebenarnya dia benihnya benih apa. Cuman kita yang salah deteksi sebenarnya. Makanya yang tadi aku bilang kalau benihnya pohon mangga,
ya di treatnya seperti pohon mangga gitu. Jangan di kayak duren atau pohon cabe. Akan beda treatmentnya. Hmm. Makanya namanya orang tua pasti akan selalu belajar, Bu. Sampai nanti kita nggak ada pun belajar terus gitu. Nggak ada habisnya. Nah, kebetulan ilmu yang saya punya ini bisa memetakan itu, Bu. Si manual book tiap anak. Kalau misalnya tingkat akurasinya lebih dari 50% aja udah bagus banget bisa dipakai. Karena akhirnya kita nggak akan pusing untuk cara komunikasinya dan mengerti dia. Karena si anak pun akan akhirnya pada akhirnya akan bertumbuh juga gitu. Cuman kalau dari dini kita udah nyadarin, berarti kita bisa bikin strategi yang cukup panjang gitu. Kayak tadi anaknya Bu Kesia gitu kan. Dia punya si profilnya 35, 3 itu martir. Orang yang martir itu nggak akan sampai kapanpun nggak akan pernah bisa dipaksa, Bu. Kamu harus gini, nggak bisa. Dia harus nyoba dulu baru ngerti. Jadi kalau dibilangin kamu jangan lari-lari, dia harus lari-lari dulu. Karena begitu lari-lari, keserimpet, jatuh, sakit. Nah Jadi prosesnya begitu. perintahnya berarti silakan lari-lari nak gitu ya. Iya. Tapi hati-hati kalau nanti jatuh sakit gitu. Oh, jadi kita kasih previewnya dulu ya. Iya. Nah kalau sebenarnya kalau kita udah tahu clue-nya kayak gitu, akhirnya kita bisa berkomunikasi dengan lancar dan bisa bikin strategi gitu. Hmm. Supaya si anaknya ini ya emang bisa mengalami apa yang sesuai sama dia gitu. Nggak perlu akhirnya jadi terjadi konflik karena ini cara ngomong sama si anak ini harus seperti A, B, C gitu. Nggak bisa disamain semua gitu. Ibu punya anak 6 aja cara ngomongnya pasti beda-beda. Nggak mungkin sama. Dan ruwet lagi. 6 6 loh. Luar biasa. Oke, sekarang aku pengen bacain. Karena ibu pengen ngerti diri sendiri kan. Aku pengen bacain punya ibu deh. Tanggal lahir, Bu. Coba 11 tanggal. Agustus Hmm. 1986. Baru Loh, kemarin. baru ulang tahun nih. Iya. Ulang Oh, tahun, baru merdeka nih. selamat ulang tahun Bu Kanti. 11 Agustus tahun 86. 1986, Pak. 86. Jam lahir, Bu? Nah, itu yang nggak tahu, Pak. Nggak sempat nanya juga. Tapi kata Pagi, Mama sih malam. malam ya? Mm-mm. Kita bikin jam 11 malam aja ya, Bu. 11 malam. 11 malam. Oke. Kota lahir, Bu? Aceh Tengah, Pak. Di Aceh. Oh, jam lahir penting juga ya? Hmm. Kalau enggak, aku bisa ini kok. Bisa bisa pivot bedanya dikit doang. Oke, gini. Kayak Hmm. gini, Bu. Kayak tipe Bu Kanti adalah, Ibu adalah orang yang energinya cukup banyak, Bu. Sangat banyak. Ya. Kalau dulu waktu kecil disuruh tidur sama orang tua pasti nggak mau tidur. Kalau tidur pasti berantem. Ya, Kalau ditidurin siang berantem, pas mau nanti tidur malam karena susah karena udah tidur siang udah keisi energinya lagi pasti jadi subuh berantem lagi. Orang kamu udah tidur ini bangun. eh, kamu belum masih bangun masih melek ya, salah sendiri orang tuanya nggak ngerti gitu kan. Karena emang tipikalnya ibu harus energinya dihabiskan satu hari besok energi baru. Makanya kalau susah tidur aktivitas banyak lah. Entah ngapain kek, beres-beres, olahraga dulu, ngapain kek, scroll-scroll Siap, apa Bu. gitu. Harus capek, baru bisa tidur. Betul? Oke ya. Nah, cara pengambilan keputusan pun gitu, Bu. Ibu, kalau cara pengambilan keputusannya adalah selalu eh, instan. Iya dan tidak itu benar-benar dari dalam, iya enggak. Maksudnya enggak bisa lama-lama. Ya kan? Pasti memilih. Nah, kalau kebiasaan kayak gini, udah pasti jadi nggak sabaran sama anak-anak. Kalau ada anak-anak yang emang mikir dulu lama, aduh kamu mau makan siang aja lama mikirnya, tuh Dulu sih, Pak. Dulu gitu. Heeh. Nggak sabaran karena aku bisa cepet kok kamu nggak gitu kan. Hmm. Nah ditambah kalau dari karakter, ibu adalah punya karakternya 6 sama 2. 6 6 itu disebutnya orang yang
yang jadi panutan orang banyak, Bu. Makanya dari tadi, dari awal Ibu ngomong adalah saya harus memberi contoh, saya harus memberi contoh. Oke? Hmm. Tapi orang yang seperti itu biasanya capek, Bu. Karena harus harus bertindak jadi orang yang perfeksionis. Betul? Betul, sedikit sudah bisa merevisi pelan-pelan, Pak. Tapi awalnya pasti begitu dan pasti punya shadow dalam artian kalau orang yang jadi panutan buat orang lain itu nggak bisa dibandingin sama orang lain, tidak bisa dimarahin di depan orang banyak, tidak bisa dipermalukan. Ya. Iya. Dan ketika masuk sama ibu harus masuknya adalah tidak boleh ngasih tahu satu arah. Ya. Misalnya ibu harus gini 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 pasti nggak akan diterima sama otaknya. Jadi kalau tipe kayak ibu adalah orang yang harus diajak ngobrol, habis itu menurut kamu gimana? Yes. Ya. Nah, Iya. ditambah profilnya satu lagi nih, karakter satu lagi. Karakter satu lagi adalah kalau meeting berlama-lama, tiba-tiba suka hibernasi. Tiba-tiba menarik diri, saya nggak bisa dengar apa-apa. Hmm. Kalau kalau nggak pas frekuensinya Iya, biasanya. iya. Misalnya lagi asik nih ngobrol, tiba-tiba harus hibernasi, hibernasi udah hilang. Nggak bisa denger orang mau ngomong apa segala macam nggak kedengeran udah. Itu saatnya waktunya untuk berduaan dengan diri sendiri. Saya mau mager, saya nggak mau diganggu sama siapapun. Yes. Habis itu, Betul. kalau dilakuin kayak gitu, biasanya orang-orang lain nganggapnya ibu mah aneh. Iya. Nah, kalau udah di kamar, lagi nggak mau diganggu, dikasih tahu, bu makan gini-gini, ini nggak akan denger juga gitu. Habis itu diteriakin malah marah. Berisik ah. Nah, dulu serius, Pak. Dulu seperti itu. Nah itu Bu. Jadi mengenal itu sebenarnya kalau kalau kita udah tahu dari apa yang aku ngomongin kayak tadi gitu, energinya besar kayak gitu, habis itu profilnya jadi panutan buat orang lain, akhirnya akan ketahuan sebenarnya kita bisa ngapain, Hmm. Menarik. Oke. ya kan? Kita jadi kalau kalau kebanyakan kalau kalau kita tuh belajarnya pengennya banyakan orang tuh pengennya dimengerti Bu, tapi nggak ada yang ngajarin gimana cara ngertiin orang gitu. Betul. Apalagi kalau di keluarga gitu, kebanyakan gitu. Iya. Memang sekarang yang jadi tantangannya itu tadi, Pak. Saya bilang A, suami bilang Z gitu, jauh gitu. Iya, Terkadang gitu. karena akhirnya mau nggak mau kita juga harus belajar karakter si suami, pasangan kita, supaya jadi nyambung gitu ngobrolnya nyambung, ke anak-anak nyambung, jadi ngerti. Nah, caranya cuma pakai itu doang udah. Tadi tanggal lahir, jam lahir, kota lahir, udah selesai. Saya nggak kenal ibu, baru kenal sekarang, tapi saya setidak banyaknya udah bisa tahu ibu kayak apa karakternya gitu. Iya. Iya Secara juga. basic ini nggak akan berubah, Bu. Tapi begitu berkembangnya usia, kita belajar kesadaran, banyak ngerti, itu akan berubah juga. Tapi awalannya atau modalnya itu kenapa Ibu jadi pribadi yang seperti sekarang gitu. Nih contoh lagi, Bu. Ibu sebelum webinar pasti dandan dulu. Harus pakai bajunya, pakai gitu. Tapi segini udah dandan kalau menurut saya, Bu. Saya nggak pakai kayak apa juga sih soalnya. Karena biasanya orang-orang yang jadi panutan orang lain itu nggak buat orang gitu. Dapat ilmu nih Pak Ahmad. Gitu Bu. Ya, memang dulu memang sabaran kurang, Pak. Tapi kok sekarang sudah karena belajar. Sebenarnya kita tidak pernah bermasalah sama orang yang lebih kita tuh cuma bermasalah sama diri kita. Jadi pernah kalau misalnya lagi nggak pas itu Kanti bilang tuh sama bisa diganggu gitu. Dia lagi tenangkan diri, nanti ya bicaranya kalau sudah Umi tenang gitu. Karena kalau nggak panjang tuh Pak, punya berapa bab itu yang nggak selesai-selesai itu, yang 5 tahun yang lalu itu bisa hidup lagi itu Pak, bangkit lagi gitu. Nggak apa-apa, yang penting udah kenal lah.
Makanya ini kalau aku pengen nge-share penelitian aku 10 tahun ini, aku punya metode gimana caranya untuk lebih cepat mengenal karakter seseorang atau anak-anak kita itu lebih cepat lah. Karena ujung-ujungnya kalau kita tahu ilmunya nggak kita praktekin juga percuma. gitu. Berarti ini kalau kalau misalnya dilihat dari apa? Ini nggak perlu data anak, ini nggak perlu ya Pak? Ya nanti Pada kalau misalnya ikut webinar yang satu lagi setelah ini, aku akan ajarin semua cara bacanya gimana segala macem. Oh, berarti kalau ada 6 tindak kan kalau kalau misalnya eh, private 6-6-nya kan mahal banget, Bu. Saya nggak mau kayak gitu jadinya. iya ya Pak ya betul betul betul. Jadi mendingan saya ajarin ilmunya aja sama kalian semua gitu. Oh, iya siap Pak. Makasih Pak. Siap, Bu. Kanti, thank you. Oke, bukan tip. Siap Terima Pak. kasih. Ada yang raise hand mungkin? Bu Maria, silahkan. Mas, Bu Maria mau ngobrol atau mau gimana? Mau nanya? Atau ada lagi yang Mau nanya, Bu Marta, sorry, Bu Marta ya. ya, eh, Bu Marta saya bisa mau nggak? lihat Ada videonya, videonya? saya ya. Oh ya, Suaranya kurang jelas, Bu. mau mungkin agak berisik karena saya masih di luar. Iya, Oke, Bu Marta, silahkan. Sudah terdengar belum? udah. Ya, saya mau menjadi bagian yang tadi untuk menceritakan tentang bagaimana eh, mengenai anak saya agak kesulitan untuk berkomunikasi mungkin ya usia anak 15 tahun, tipe anak itu introvert yang kalau saya mau tahu dia ngapain aja harus memberikan pertanyaan-pertanyaan. Kalau enggak dia nggak bakalan ada cerita. Itu yang mau saya tanyakan gimana ya Pak cara supaya komunikasinya enak, nggak pakai bantuan, eh, nggak pakai curiga juga. Kan anak-anak sekarang ya kayak tadi tuh ada beberapa tuh yang dia gadgetnya banyak. Kita juga Hmm, udah memakai sistem family link oke. dengan waktu yang udah di set berapa. Kalau dia memang butuh, misalnya untuk sekolah akan ditambah oleh Oke. apanya gitu ya. Cuman eh, kita ngerasa kita sudah memberi batasan, akses sudah kita kita kasih batasan, tapi ada celah. Misalnya si anak ini mencoba untuk melihat hal-hal mungkin karena berteman, bergaul, melihat hal-hal yang seharusnya tidak dia lihat. Misalnya akses pornografi misalnya. Oke. Ternyata kan sebenarnya nggak bisa dibuka, ada link khusus kan untuk buka itu gitu, ada Oke. VPN khusus. Tapi ternyata di saluran WA pun akses seperti itu tersedia gitu loh Pak. Ya. Nah, eh, itu yang tadi saya tanyakan, bagaimana cara mengkomunikasikan ke anak. Jadi apa yang orang tua harapkan, ya maksudnya dia bisa terbuka gitu loh Pak. Oke. Oke, Bu. Saya jawab dulu sedikit ya. Boleh. Kalau kalau buat Ibu, anak itu titipan atau kepemilikan? Seperti yang dijawab Ibu sebelumnya, anak itu adalah titipan. Oke. Kalau titipan berarti kan kita belajar bertumbuh bersama dia, Bu. Nah, Betul. saya pengen ngasih tahu sama kalian gitu ya. Yang namanya full of love itu adalah ketika kita punya anak dan anaknya baru mulai jalan, Bu. Itu benar-benar kita pakai cinta yang tidak bersyarat, Bu. Karena ketika anak belajar jalan, kita adalah orang tua yang sepenuhnya pakai cinta yang tidak terbatas itu, tanpa syarat. Hmm. Karena kita tidak pernah ngasih tahu anaknya harus bisa jalan berapa lama, ya. Tidak pernah ngasih tahu anaknya harus pakai kaki kiri dulu atau kaki kanan dulu yang dilangkahin. Dan kita cuma ada di situ untuk hadir, Bu, menemani. Setuju? Hanya menemani dan kita nggak punya ekspektasi apapun. Jadi kalau anaknya mau jatuh, kita sempat nangkap, kita tangkap. Kalau misalnya jatuh,
lagi belajar jalan jatuh, ya udah kita obatin. Nah, berarti dari semenjak kecil anak-anak ini pun udah punya kesadaran, Bu. Tapi biasanya semakin anaknya semakin dewasa, kitanya semakin banyak restriction, jadi bersyarat, Bu. Kenapa begitu? Karena sebenarnya abis dari yang namanya love, keluarlah fear. Kalau besok orang tua nggak ada, aku pengen secepat mungkin si anak ini bisa dapat ilmu-ilmu yang untuk tanggung jawab sama dirinya lah, supaya mereka bisa mandiri gitu. Setuju? Jadi bersyarat gitu ya. Ya akhirnya jadi bersyarat secara tidak sengaja, padahal atas namanya cinta gitu. Tetap cinta, cuman kan masing-masing anak tuh tingkat ininya beda-beda, Bu. Hmm. Nah, kadang-kadang kita pribadi orang tua selalu ngejagain si anaknya nggak boleh jatuh, padahal sebenarnya ketika yang namanya itu kan belajarnya naik turun, ada di skala waktu jatuh, gimana caranya cepat bangkit. Itu kita dulu pernah jadi anak, kita juga protes, Bu. Nah, gimana caranya? Maksudnya ketika ibu pengen ngasih tanggung jawab sama anaknya, tapi anaknya nggak dikasih eh, belajar untuk itu. Akhirnya diatur-atur terus gitu kan. Maksudnya ketika misalnya main handphone itu adalah tanggung jawab kan. Mau sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, dia yang bertanggung jawab sama dirinya gitu. Kalau kitanya cuman ngeblok segala macem buat anaknya, jangan main handphone, jangan ini, sementara dia tidak ngerasain apa dampaknya buat dia gitu. Nah, makanya tugasnya orang tua menurut saya adalah temannya mereka. Makanya ketika kita jadi dekat sama mereka, akhirnya mereka belajar ngerti dan akhirnya belajar tanggung jawab gitu. Karena sekarang gini, Bu, ibu ketahuan dari rumah gitu, bisa CCTV gitu, dari rumah ketahuan. Anak ini buka web porno atau enggak, lihat ini, lihat ini, kita awasin gitu. Tapi kalau ibu nggak ada, dia pergi kemana segala macam, dia kan bisa ngelakuin itu. Yang paling penting adalah membuat si anak ini bertanggung jawab. Buat saya, udah cocok atau belum ngelihat kayak gituan gitu. Tapi kesadaran itu yang harus tumbuh. Maksudnya kesadaran itu yang harus tumbuh dari si anak-anak ini. Bukan dipaksain sama kita, Bu. Makanya perlu perlu jadi kalau buat saya adalah dulu yang saya tadinya VOC sama anak-anak saya, aturan saya harus ngikutin saya. Akhirnya saya mau nggak mau saya harus belajar lagi untuk mengenal anak saya tuh kayak apa. Terus cara komunikasinya gimana supaya lebih efektif. Masih suka ke trigger kayak gitu masih, Bu. Tetap manusia emang begitu. Kita sebagai orang tua pasti rasa sayangnya itu melebihi sebenarnya. Cuman kadang-kadang ya emang nggak nyambung aja sama bahasa anaknya. Makanya buat saya akhirnya saya nyari 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 berbagai macam ilmu, akhirnya dapat ilmu ini yang bisa memetakan si karakter anaknya kayak apa gitu. Sama jadi ngerti cara ngomongnya kayak gimana segala macem. Dan aku bisa bikin berbagai macam strategi. Jadi contohnya kayak gini, Bu. Anak saya dulu pengen jadi pemain e-sport, Bu. Terkenal. Maksudnya pengen jadi pemain e-sport. Berarti padahal sebelumnya saya tuh nggak suka dia main handphone atau apalagi main Mobile Legend kayak gitu-gitu, saya nggak suka, Bu. Tapi dalam perjalanan ketika dia pengen jadi pemain profesional e-sport, saya kasih kesempatan dan kebetulan nggak sengaja juga aku ketemu sama satu orang yang pernah jadi pemain pro. Akhirnya si pemain pro itu nanya sama anak saya, kamu kalau main sehari berapa kali? Dia bilang. Anakku cuma jawab cuma empat, empat kali. Dia bilang kalau jadi pemain pro itu minimal mainnya 20 kali, Bu. Satu game itu 4 jam. Sorry, 40 menit. Berarti kalau 20 kali, hampir seharian itu main. Saya kasih kesempatan sama dia. Saya kasih kesempatan, aku kasih waktu deh selama 1 bulan, gue bilang. Tapi kalau 1 bulan kayak ini perjanjiannya berhenti ya, gue bilang. Iya, udah. Akhirnya udah dikasih kesempatan seminggu udah ketahuan, Bu. Anaknya ketahuan sendiri berubah. Tidurnya pagi, subuh, bangunnya siang,
males-malesan. Habis itu jadi pemarah. Setelah 1 minggu, karena dia berlaku kurang ajar sama orang lain, saya stop, Bu. Udah, kamu detox, berhenti saat ini juga. Terus, apa yang kamu rasain? Aku tanya. Baru kita boleh mulai masuk gitu. Emosi berubah gini-gini. Akhirnya dia sendiri yang bilang, ya udah aku berhenti. Karena udah nggak sehat buat mental aku, Bu. Nah itu. Sebenarnya yang kita cari tuh, kesadaran itu akan tumbuh dari si anaknya. Bukan dari kita itu sebagai fasilitator doang. Karena kadang-kadang anak itu nggak percaya apa yang kita omongin sebelum dia juga ngalamin gitu. Gimana, Bu? Iya, iya. Paham, paham, paham. Ya, jadi kadang-kadang ya emang kitanya pengen si anak emang belum waktunya terima ini kita jejelin semua gitu. Dia pusing mau yang mana dulu. Coba sekarang kamu pengen bacain anak ibu deh, Bu Marta. Tanggal lahir, Bu. 2 Mei 2011. Tanggal berapa, Bu? Maaf. 2 Mei 2011. 2 Mei 2011. Jam lahir, Bu? 6 pagi. 6 pagi. Kotanya? Kota lahir Jakarta. Jakarta. Ini anak tipenya adalah orang-orang yang energinya sangat banyak, Bu. Belajar sesuatu cepat tapi cepat bosen. Jadi kalau 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 ngerjain sesuatu tuh kadang-kadang suka nggak pernah beres gitu. Karena dia udah ngerti dia pindah ke yang lain. Cepet banget pindahnya. Bosenan pokoknya. Energinya banyak. Karena energinya banyak, dia itu kadang-kadang suka nunda-nunda, tapi ya selesai juga gitu. Tapi timelinenya pakai timeline dia. Kalau ngambil keputusan, biasanya itu dia tidak bisa, dia perlu waktu yang agak panjang untuk berpikir. Jadi segala sesuatu dulu ditimbang dulu sampai si dia punya emosi stabil baru bisa memutuskan sesuatu. Kalau dari karakter, dia adalah orang yang sangat oportunis, Bu. Oportunis adalah kalau aku ngelakuin ini, aku dapat apa? Jadi kalau dia mau menjalani sesuatu harus ada buat dianya dapat apa dulu gitu. Sering nggak, Bu? Ya, Jadi transaksional banget nih anak. betul. Temenin mama, ya, tapi ntar aku beli ini ya, beli itu ya. Aku jajanin ini ya, pasti gitu. Ya, gitu. Tapi kalau bosenannya kayaknya kurang kurang sesuai deh, Pak. Dia tuh harus harus melakukan sesuatu yang menantang dia, Bu. Kalau misalnya sudah tidak menantang lagi, dia akan cari yang Justru lain. justru menurut kacamata saya ya sebagai Mm-mm. orang tuanya, justru dia tadi kan saya infokan ya kalau anaknya introvert, justru melakukan sesuatu yang menantang itu dia malah mikir-mikir, Pak. Terus yang biasa lakuin apa, Bu? Pertanyaannya kalau di rumah. Di rumah karena kita udah menerapkan ya kayak misalnya di rumah itu tidak ada ART, Mm-mm. eh, apa tempat tidur harus dirapiin sendiri, tempat makan, bekal makan juga harus dicuci, siapkan untuk karena anak saya ini aktivitasnya banyak ya. Tadi kalau dikatakan energinya besar ya memang karena aktivitasnya banyak. Dia berangkat itu kadang jam 4 pagi untuk pergi ke sekolah, kadang jam paling telat itu jam setengah 6 pagi karena dia ngikutin ada apa namanya kegiatan basket. Dan nanti Hmm. pulangnya sampai rumah itu udah jam 8 malam, jam 7 malam Iya, udah langsung tidur kan? gitu. Enggak justru. Masih banyak Saya energinya.
saya sebagai orang tua berharap dia istirahat karena seharian dia udah capek kan, besok dia harus beraktivitas lagi. Nah, dia biasanya gunakan buat santai-santai, lihat TV. Nah, lama-lama kan waktunya jalan terus, makin malam gitu loh, Pak. Jadi, itu tadi yang saya bilang, kalau masalah mencoba yang menantang, sepertinya kurang tepat juga. Terus Oke, kalau bosenan juga masih kurang tepat juga. oke. Tapi energinya kan emang besar, Bu. Ya, Nah, betul. ketika energi Ya, besar kalau kan kalau emang dalam artian kalau orang yang punya energi besar berarti dia harus menghabiskan energinya hari itu juga. Makanya melakukan kegiatannya banyak. Kalau dia belum bisa tidur ya emang belum bisa, Bu. Emang harus dihabisin sampai energinya habis. Besok itu energi baru dan itu cepat banget ngisi energinya. ya, tapi kan kalau Bapak bilang harus dihabisin, nah sampai kapan? Sementara jam itu kan berlalu. Untuk anak seusia dia, kalau mau masa tumbuh kembangnya apa bisa baik, itu kan harusnya dia di jam 10 maksimal dia harusnya sudah bisa tertidur lelap dong. Nah, itu makanya harus ngobrol, Bu, sama anaknya. Harus dilihat polanya. Jadi sebenarnya ini kan cuma sebagai acuan di dasarnya, Bu. Kalau orang yang punya tipenya seperti ini, tipe energi sebesar ini harus diapain. Tapi kan nggak bisa aku bilang ini harus begini caranya, gini-gini. Harus dicobain sendiri. Karena tiap orang kan treatmentnya beda-beda. Karena lahirnya dari keluarga yang beda. Kebiasaannya juga beda. Jadi harus tahu polanya, harus diapain. Makanya coba cara satu, dua, tiga, empat, sampai akhirnya nemu caranya. Nggak bisa cuman Ya, udah tahu terus cuman bikin kayak gini udah selesai gitu, enggak, karena anak anak kita kan beda-beda, bukan manusia gitu ya. Kayak tadi misalnya dari karakter kan dia oportunis tuh ya kan seperti itu. Nah habis itu dia punya profil satu lagi ya, role model, Bu. Dia itu jadi kayak panutannya orang-orang. Ketika jadi panutan udah pasti dia akan sedikit perfeksionis, nggak bisa dibandingin sama orang lain, nggak mau kalahan, nggak mau kelihatan jelek. Shadownya ya pasti punya shadow gitu. Orang-orang yang punya role model punya shadow. Dia itu nggak pernah, maksudnya ibarat kalau orang-orang yang role model itu kayak artis, Bu. Nggak bisa dipermalukan depan orang banyak, nggak boleh kelihatan jelek. Jadi kalau mau ngasih tahu dia pun nggak bisa satu arah, harus banyak diskusi sama dia, terus dia yang ngomong sendiri. Ya nggak bisa, kamu tuh harus gini, nah, gini, gini. nah itu Pak, maksudnya itu tadi poinnya maksud saya. Kalau memang tipikal dia profilnya seperti itu kan berarti kan harusnya nggak bisa satu arah dong kan. Nggak bisa saya yang menanyakan terus kan. Harusnya kan Oh dia bisa enggak, bercerita maksud saya gitu. gini, Bu. Anaknya itu nggak Gimana? bisa satu arah kita cecer, Bu. Kamu harus gini, harus A, B, C, D, Oh, F. Nggak bisa. ya kan harus dari Emang harus dianya dong kan. ngobrol. Enggak harus Nah, ngobrol. oh, ya Justru justru dengan komunikasi, abis itu saya punya kuncian, Bu. ya, Menurut kamu gimana? Jangan kita selesaiin. Kita mau ngasih tahu dia apa, kita ngomong panjang lebar, akhirnya dengan kata-kata menurut kamu gimana? Karena dia harus ngucapin itu dari proses pemikirannya dia, bukan dari orang lain. Kan kalau kayak artis nggak mau ngikut-ikut orang lain, Bu. Saya mah ya saya aja, ya kan? Jadi emang nggak boleh capek, udah. Anaknya emang caranya harus gitu ngobrol, baru dia ngerti. Jadi kalau kalau kita pengen ngedumel apa tentang apa, bawa topik aja, ngobrolin. Habis itu menurut kamu gimana? Udah biar dia selesaiin. Kalau belum bisa jawab sekarang nggak apa-apa, pikirin aja gitu. Dan paling paling enak, Bu, anak-anak profil 4 itu transaksional banget. Jadi enak sebenarnya kalau ibu pengen ngapain, nyuruh dia ngapain, transaksi aja udah. Boleh dipakai kok. itu udah sering Pak. Ya Iya. lama-lama boncos juga kalau Iya, transaksional ini. karena emang dia selalu pasti nyarinya yang paling mahal kayak gitu. Saya juga punya anak sama, Bu. Profilnya kayak gitu. Hmm. Tapi ntar akhirnya Ya jadi udah Pak. sesuatu yang ya bisa kita inilah, maksudnya banyak banyak cara, tapi palingnya kita ngerti dulu karakternya. Supaya kitanya juga nggak akhirnya nggak jadi emosi setiap saat gitu, Bu. Ke trigger lagi capek soalnya. Iya, Hmm. benar.
Menarik lah Bu. Ntar kalau udah nyobain cara 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita ketemu ketemu caranya itu bagus. Gitu. Oke, Pak. Terima kasih. Siap Bu Marta. Kang Aat, Oke, kalau saya udah berapa orang tuh? udah Tiga. 3. Masuk ke slide dulu, Kang Aat. Aku mau jelasin dikit. Boleh, boleh sebentar ya. Saya share ini sebentar. Oke, kelihatan ya. Belum. Di slide 6. Sebentar. Di full dulu. What? Ini ya. Bawahnya lagi. Oh, ini ya. Ya. Oke. Jadi aku pengen spill nih, Kang Aat. Jadi ilmu yang saya punya ini cara baca blueprint atau cetak biru. Hmm. Blueprint itu apa? Blueprint itu ibarat kayak punya manual book atau melihat peta diri. Peta untuk baca energi, cara mengambil keputusan, dan profil karakter anak secara unik. Karena energi setiap anak beda-beda, cara pengambilan keputusannya beda-beda, cara belajarnya beda, profil dan karakternya juga pasti unik. Kalau ada yang nanya tadi, ini ilmu apa sih? Ini namanya ilmunya human design. Cuman human design ini bahasa yang sangat rumit gitu. Nah, kebetulan saya tuh mulai dari tahun 2016 sampai sekarang saya masih mendalami itu. Saya punya sertifikasi. Saya bikin bahasa yang paling mudah buat kalian untuk belajar karena ini bisa dipakai buat mengenal diri sendiri, suami, pasangan, istri, ataupun anak-anak. Nggak pakai lama, gitu, At. Nggak pakai lama ya. Nggak pakai lama. Makanya Maksud, tadi kalau aku ngomong kayak tadi gitu, semua orang pasti punya basic, punya basic blueprintnya. Jadi akan ketahuan dengan cepat kita setelah itu kita bisa ngapain gitu, Mat. hmm. Oke, Bapak Ibu. Kalau masih ada yang mau bertanya lagi, silakan. Mungkin di atau ada yang tadi tuh Bu Atik tuh Kang Ocep nitip eh, Mm-mm. anaknya usia sebentar. Oh, kelahiran 2 Maret 2007. Buatiknya masih ada nggak? Bu Atik kayaknya masih ada deh. Ntar. Oh, udah nggak ada Bu Atik. Tapi kan ada rekaman ya? Nanti aja, Oh buat gitu ya. nanti aja. Ini aja ya. Mm-mm. Ada yang di kolom Yang chat, ada. ada yang di kolom chat itu ada sih banyak. Oke, kita kasih bonus dulu, Kang Aat, buat teman-teman yang ada di sini. Boleh? Slide-nya setelah ini biar bisa screenshot atau biar bisa scan QR. Nah, ini. Nah, aku punya buku nih, Kang Aat, buat aku bagiin gratis buat teman-teman di sini supaya lebih memahami filosofi pohon itu kayak apa sih buat keluarga kita. Para sahabat kalau mau silahkan di scan atau nanti kalau misalnya nggak sempat bisa kontak saya juga di 0813 111 90993. Jadi kalau mau bukunya ini juga bisa kontak saya ya. Bisa di nomor saya 081 saya terus di kolom chat ya. Ini buku apa? Buku gratis ya, Kang Ocep ya. Gratis, gratis. Ini gratis. Kang Ocep belajar human design berapa tahun? Saya sekarang udah 10 tahun. Oh, setiap tahun belajar ya? Iya, udah 10 tahun. Dalam artian 10 tahun menerapkan dan akhirnya ya dari awalnya penasaran, akhirnya punya bahasa yang lebih mudah untuk dipahami. Maksudnya dulu belajar belajar apa human design-nya itu berapa lama gitu loh. Masih belajar sampai sekarang pun, karena bahasanya emang nggak mudah dipahami, Kang At. Oh.
Ini memang, oh, tapi awalnya kan ada dasarnya dong. 2016. 2016, berarti dari 2016 ada dasarnya, kemudian dikembangkan dalam 10 tahun Sampai ini. bikin buku tahun 2022 kemarin. Mulai bikin buku 2022. Berarti kalau ke 2022 berarti saya belajar di awal tuh 6 tahun. Eh, yang mendorong Kang Ocep belajar, anak pertama, anak kedua, Dua-duanya, semua sih. dua-duanya. Oke. Dari anak, dari istri, dari diri saya sendiri, saya pengen berubah gitu. Ada peristiwa juga dong berarti ya, ada Ada pasti. semuanya, balik lagi ya para sahabat. Ada sebuah peristiwa yang membuat kita berubah ya, Mm-mm. entah itu eh, kesadaran ataupun jadi seperti ini nih. Saya mau bukanya Bapak, terima kasih. Silakan Ibu chat saya atau misalnya download aja itu ada link. Sebentar, saya link bisa. Ini bisa di ini nggak ya? Bisa di copy nggak ya? Nggak bisa ya? Oh nggak bisa. Bisa, bisa. Di kolom chat Bisa ada di nggak? copy. Bisa di copy. Ini bisa di copy. Maksudnya sebentar. Oh, wait. Udah tuh, udah aku ini. Oh, udah dikirim ya? Ah, boleh tuh. Silakan di kolom chat kalau mau langsung download bukunya itu gratis ya, Kang Ocep ya. Gratis, gratis. Hebat, gratis. Tapi e-book ya bentuknya ya. Ebook. Itu Hmm. boleh dibagi-bagiin ke siapapun karena itu bukunya saya wakaf. Saya kasih Hmm. buat semua. Bukan kehidupan, bukan membentuk kehidupan, keren ini. Tapi itu latar belakangnya kayak Gunung Padang itu. Emang dapat insight-nya di Gunung Padang kemarin. Oh, oke, menarik. Oh gitu, baru kemarin. Iya, iya. Baru 1 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu. Hmm. Akhirnya muncul filosofi pohon ya. Iya, Kalau di ilmu kesadaran sebenarnya ketika kita menyadari bahwa Tuhan menciptakan kita dengan tujuannya, itu udah pasti dia punya benih yang khusus ya buat kita semua, termasuk anak-anak kita juga kan. Gunung Padang di ini, Bu, Bu Sus, di Cianjur. Terus kan, oh, Gunung Padang, Mbak Kandi pernah kayaknya ya. Kayaknya pernah deh Mbak Kandi di sana Gunung Padang. Betul, betul Mbak Kandi. Pernah Mbak Kandi pernah ke sana, Kang Asep. Saya nganter. Oh iya, sama Pak Rahmat, sama Mbak Sinta, sama Bu Rana. Oke. Ya, sama Bu Ratna. Bu Ratna apa kabar ya? Kemarin sempat sakit sih beliau. Ah, sakit apa dia? Biasalah dengan usia yang seperti itu, kemarin tuh mau nah usianya juga tidak muda lagi seperti itu dibilang gitu. Oh gunung-gunung gunung itu keren banget ya Pak. Kanti itu Iya, aduh. karena di sana netral, Bu. Ini kalau Iya, yang nyari nyari tempat buat netral-netralan ke Gunung Padang deh. Boleh. kami nggak pernah mimpi untuk dibawa ke sana. Nggak pernah kebayang ajaibnya gitu. Energinya luar biasa sekali. Ya, betul. Energinya luar biasa. Menuju Iya. ke atasnya juga luar biasa. Oke. Kita lanjut ya ke sahabat. Ini kita sebenarnya mau ada webinar ya. Webinar cara membaca blueprint ya. Yang konsep ya. Iya, Rencana kita akan ada webinar tanggal 20 Agustus yang lebih khusus lagi membaca. Jadi tujuannya mungkin nanti para orang tua bisa membaca sendiri ya blueprint anak-anaknya ya. iya betul. Dia diberikan ilmunya sama Kang Ocep ini gitu. Supaya dan itu eh, apa ya bermanfaat lah buat semuanya ya. Iya. Jadi sebenarnya ilmu ini bisa dipakai buat diri sendiri, biar ngerti anak, biar ngerti suami, pasangan, istri, ataupun kalau misalnya buat rekan-rekan kerja yang lain di luar pun bisa dipakai buat ngerti bosnya misalnya, itu bisa. Tapi harus tahu kota lahir dong berarti. Harus lihat kartu. Ya, tinggal dicari kan, itu intelligence-nya gampang Nah. kalau kayak gitu mah. Yang apakah jam lahir mutlak harus tahu?
Jadi gini, kalau misalnya jam lahir nggak tahu, biasanya saya pakai di waktu internasional jam 12 siang. Oh, Masih bisa dipakai, tapi paling nggak ketika kita, makanya saya bilang tadi, ketika kita punya paling nggak 50% aja bisa hmm, ngerti gitu, udah cukup. hmm. Itu Kang Aat, barcode-nya mau dilampirkan Nah, ini lagi. dia, barcode-nya silakan. Kalau yang mau di ini. Ini pasti banyak banget Kang Aat yang mau nanya nih. Ini kayak tadi Bu Ika segala macem. Pasti Ya, pada penasaran. Bu Ika dari mana ya Bu Ika ya? Ini ada Bu Ika IR, Bu. Surakarta. Ya, dari Ah, Solo, Pak, saat malam. Bu di Solo Bu. Iya. Sebentar ya Bu. Itu bisa Ibu. Oh sebentar. Ibu yang chat saya ya. Sebentar saya ada linknya kok. Sama-sama Pak Ahmad. Pak Ahmad yang di Brin ya. Iya. Yang pohon kehidupan itu. Ini kita, Kang Aat mau dinaikin lagi atau mau ini? Apa tuh? Mau cari yang punya masalah paling gede dari sini? Siapa yang punya masalah Yang anak tadi kayaknya sama anaknya paling ada besar? masalah yang paling gede yang 30 berapa tahun tadi? Tadi udah, itu yang dua, dua yang ibu pertama. Ya. Itu udah ya. Udah. Oke, kita sebentar saya stop share dulu. Saya mulai lagi share-nya. Oke. Aku terserah Kang Aat aja ikut. Ikut. Bu Ika udah saya kirim ya linknya ya. Jadi kita ada program di Rumah Samasta, Kang Ocep, selain kita ada webinar Heeh. kelas online tanggal 20 Agustus, ini kita juga ada camp nih. Camp tanggal 17 sampai 20 September tahun 2026. Apabila di sini ada peserta camp yang sudah alumni ya, ini bisa ikut. Alumni yang bukan yang kemarin ya. Alumni sebelum-sebelumnya boleh ikut, bisa daftar ke Bu Atik. Nanti ada special prize dari kami untuk bisa mengikuti camp tersebut ya. Itu tanggal 17 sampai 20 September 2026. Jadi masih ada waktu. eh Camp ini sangat bermanfaat buat orang-orang yang ingin pulih tubuh, pulih energi, pulih mental, pulih jiwa, bahkan ujungnya pulang pada Tuhan. Banyak kesan dan pesan, kesan-kesan yang diraih oleh beberapa peserta di sana secara di camp ya. Kemudian, nah ini kelas online ya, Kang Ocep ya. Kita, eh, nah ini webinar Zoom baca anak seutuhnya kita rencananya atau akan kita hadirkan di tanggal 20 Agustus jam 19 malam waktu Indonesia Barat via Zoom. Ini kelas berbayar sifatnya investasi untuk kita buat anak-anak untuk kita sebagai orang tua untuk memahami eh, pola karakter dan potensi anak. Silakan daftar atau info kepada saya. Ada nomornya di 0813 111 90993. Harganya ini 299.000 saja. Sangat-sangat murah ya, Kang Ocep ya sebenarnya. Kemarin tadi Kang Ocep bilang 800.000 tuh satu orang ya. Kalau dibacain, kalau saya ini beneran ilmunya saya kasih semua. Nah, di webinar Zoom ini nanti semua orang tua mendapatkan cara atau ilmu untuk memahami pola dan karakter potensi anak. Jadi bukan Kang Ocep lagi yang membaca, tapi kalian sebagai orang tua yang punya ilmunya gitu. Nanti saya ajarin bacanya langsung, langsung praktek. Langsung praktek ya. Wah, bayang kalau punya 6 anak satu-satu tuh.
habis waktu nggak ya? Ya paling nggak kan kalau dicobain satu jadi ngerti. Oh Ya, ini ya, gini, ya, ya, ini gini contoh satu gitu. ya. Sebenarnya kan eh, ya bisa ya bisa ini. Kayak saya juga sempat kemarin dibacain nama Kang Ocep ya. Menarik juga tuh saya. Termasuk ntar aku mau ngasih satu buku panduan Kang Aat kalau ikut kelasnya. Oh, ada buku Panduan orang panduannya. tua di era digital. Jadi Ya, kalau ya, tadi ada yang ya. nanya gimana caranya supaya Google Family Link segala macam, aku kasih semua di situ. Nah, belum ditambahin nih sama kita banyak bonusnya ya. Mm-mm. Bonus bonusnya ada dan rekaman Zoom ya, rekaman Zoom ya. Iya. Sebentar. Oke, ini masih begitu. Nah, sambil apa? Saya mau bentar. Saya mau sedikit ngasih ini Kang Ocep. Kemarin kan kita Ya, baru, baru ngadain camp nih. Nah, oke. ini ada orang yang gagal ginjal Kang Ocep dan dia eh, biasanya cuci darah 2 kali dalam 1 minggu. Ikut camp Oke. kami, dia melewati cuci darah tersebut dan dia merasa sehat. Ini kesan yang dia sengaja saya tidak ditampilkan karena dia minta tidak ditampilkan. Saya penderita gagal ginjal, sudah menjalani HD seminggu 2 kali. Eh, Seminggu 2 kali. Berarti selama Bapak di sini Bapak melewatkan cuci darah ya? Ya 1 kali cuci darah. Apa yang Bapak rasakan ketika Bapak melewatkan cuci darah ketika Bapak sedang melakukan camp di sini, Pak? Alhamdulillah, pertamanya saya khawatir. Saya bahkan bawa tabung, nanti kalau seandainya terjadi apa-apa, tabung oksigen. Ternyata setelah di sini dengan pengobatan dan terapi-terapi, alhamdulillah saya menjadi fit, malah lebih sehat. Dan saya khawatirkan selama ini malah tidak jadi kenyataan. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Alhamdulillah, fisik saya semakin membaik, tubuh saya semakin terasa sehat. Selama ini saya juga menderita insomnia, sudah hampir 4 tahun 9 bulan saya kesulitan tidur. Alhamdulillah di sini nyaman sekali tidur. Saya memang punya prinsip, waktu ke semesta itu saya memang mencari Tuhan. Mungkin adik saya, Kenapa di sini? dia betul-betul di sini merasakan maknanya, istilahnya bisa bersama Tuhan. Ini menarik ya para sahabat. Dia ke sana itu diantar sama 4 orang karena begitu apa kondisinya begitu cukup payah sebenarnya di awal. Jadi yang didaftarkan 2 orang yang mengantar dia tabung oksigen segala macam karena khawatir banget keluarganya sama dia. Plus supir dan pengantarnya juga ada di sana. Jadi mereka berlima di Ciater. Cuma yang 3 tinggal di Ciater, yang 2 dalam tanda petik berbohong. Dia bilang mau ke eh, Pamanukan, padahal mereka mencari masjid untuk tidur. Mereka nggak bilang sama kami, padahal kalau mereka bilang sudah disiapkan tempat tidurnya gitu. Yang tadinya payah gitu, pakai tongkat dan segala macam di sana 1 hari masih pakai tongkat, hari kedua sudah lepas tongkat, hari ketiga, hari keempat udah joget-joget. Hari keempat malah dia joget-joget di kolam renang air panas ya. Jadi luar biasa apa vibrasi di tempat di tempat kami luar biasa bagus. Dan yang uniknya itu kita juga baru tahu dia punya insomnia 4 tahun 9 selama 4 tahun 9 bulan dan akhirnya bisa tidur di tempat kami. Oke, jadi saya tampilkan lagi ini. Jadi para sahabat yang ingin mengikuti webinarnya
webinar Zoom mendapatkan banyak ilmu nih, banyak cara membaca anak. Kemudian yang Google tadi mengontrol jam jam waktu anak bermain HP, ya silakan ditanya kepada saya di 0813 993. Oke, kalau tidak ada lagi mungkin saya akan memberi sedikit meditasi di akhir. Kalau mau ke toilet boleh sekitar 1-2 menit. Nanti saya akan memulai sekitar 10 menit, meditasinya nggak terlalu panjang. Oke, kalau sudah nyaman, bisa relax, bisa ambil posisi dengan relax, dengan nyaman, boleh duduk, boleh sambil berbaring juga boleh. Karena ini meditasinya meditasi malam hari untuk kita sejenak bersyukur atas apa yang kita laksanakan hari ini. Kang Ocep ada tambahan sebelum atau sebelum meditasi dimulai, ada closing test statement? Nggak ada, kalau dari aku sebenarnya aku cuma pengen bantu. Kalau kalian, kesusahan orang tua itu saya alami gitu untuk mengerti anak-anaknya, apalagi pasangan gitu. Jadi kalau buat saya pengen bagiin ilmu saya ini supaya bisa bermanfaat buat kalian. Dari pengalaman saya 10 tahun, eh, bisa kalian pakai dengan mudah. Jadi biar saya aja yang susahnya kemarin 10 tahun, Ya. kalian udah tinggal pakai doang sebenarnya. Jadi nggak, kalau mau belajar sendiri tentang human design silahkan, di luaran banyak. Tapi jujur saya aja baru ngertinya setelah 6 tahun. Wow, panjang juga ya. Iya. Dan akhirnya bisa bicara pakai bahasa manusianya gitu. Kalau nggak emang sulit banget sih sebenarnya Mhm. gitu. Itu aja sih. Jadi terima kasih buat para sahabat di sini. Terima kasih. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata. Nggak ada yang maksud apa-apa. Eh, Oke. saya benar-benar niat tulus cuman pengen bagiin apa yang pernah saya rasain dulu sampai akhirnya saya menemukan sebuah ilmu yang bisa saya bagiin buat teman-teman sekalian gitu sih. Oke, mungkin kita ada mungkin hari Selasa mungkinnya kita akan ada webinar lagi ya Kang Osep ya. Kita cek deh nanti tanggalnya tanggal Selasa dengan materi yang mungkin berbeda, mungkin lebih spesifik mungkinnya kalau di sini kan masih umum nih apa Kayaknya tentang. kalau kalau mau langsung mah di hari Kamis aja Kang Oh Aat gitu ya. karena emang aku bikin bahasanya mudah sih. Oke, oke, boleh-boleh kan mungkin ada para sahabat juga yang belum bisa belum paham Ya ya. nanti kontak-kontak aja. Boleh, boleh. Oke. Oke, para sahabat, silahkan diambil posisinya yang nyaman. Saya akan mulai meditasinya sekarang. Selamat malam. Malam telah tiba. Kini saatnya kembali pulang. Bukan ke sebuah tempat, melainkan pulang ke dalam dirimu sendiri. Pejamkan kedua matamu. Tarik napas perlahan melalui hidung dan hembuskan dengan lembut. Sekali lagi, tarik nafas yang dalam, kemudian lepaskan semua beban yang masih engkau genggam. Rasakan dahimu menjadi lembut, kelopak matamu menjadi rileks, rahangmu mengendur, lehermu menjadi ringan, kedua bahumu melepaskan semua beban. Biarkan ketenangan mengalir ke dada, ke perut, ke kedua tangan, hingga ke ujung kaki. Rasakan seluruh tubuhmu beristirahat.
Tidak ada lagi yang perlu engkau kejar. Tidak ada lagi yang harus kau buktikan. Tidak ada lagi yang perlu engkau lawan. Malam ini, aku memilih pulang ke dalam diriku. Kini amati perjalananmu hari ini. Semua yang membuatmu tersenyum, semua yang membuatmu kecewa, semua yang belum sempat kau pahami. Lihatlah semuanya. Dengan penuh kesadaran, tanpa menghakimi, tanpa menyalahkan, tanpa penyesalan, hari ini telah selesai. Dari semua yang terjadi, semua menjadi bagian dari pengalaman jiwaku. Kini, aku mengucap rasa syukur. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk nafas hari ini. Terima kasih untuk setiap perjumpaan. Terima kasih untuk setiap pelajaran. Terima kasih untuk setiap tantangan. Terima kasih untuk setiap senyuman. Terima kasih bahkan untuk semua air mata. Karena semuanya telah membantuku menjadi pribadi yang lebih sadar. Kini, aku memenuhi hatiku dengan rasa cinta. Cinta kepada diriku, cinta kepada kehidupanku, cinta kepada setiap jiwa yang pernah hadir dalam perjalananku. Biarlah rasa cinta ini meluruhkan ketakutan, melembutkan hati, dan menghidupkan harapan. Kini aku membuka ruang bagi rasa kasih. Kasih kepada diriku yang telah berjuang. Kasih kepada mereka yang pernah melukaiku. Kasih kepada mereka yang pernah kukecewakan. Semoga setiap jiwa menemukan jalannya menuju kedamaian. Malam ini, aku hidup dengan penuh kesadaran. Aku sadar bahwa setiap pengalaman membawa pesan. Aku sadar bahwa hidup selalu mengajakku bertumbuh. Aku sadar bahwa di balik setiap peristiwa selalu ada kasih Tuhan yang membimbingku. Dan kini, aku memilih penerimaan. Aku menerima diriku apa adanya. Aku menerima masa laluku. Aku menerimanya hari ini. Aku menerima kehidupanku sebagaimana adanya. Apa yang telah berlalu, biarlah berlalu. Apa yang belum terjadi, biarlah tetap menjadi rahasia Tuhan. Aku tidak perlu memendam beban hari ini ke dalam hidupku. Aku membersihkan semuanya dan menyerahkannya kepada Tuhan. Aku percaya esok akan membawa harapan yang lebih baik. Kini rasakan cahaya cinta dari jiwa memenuhi seluruh tubuh dirimu. Sebuah cahaya yang lembut, cahaya yang hangat, dan cahaya yang damai. Cinta yang tidak bergantung pada siapapun, cinta yang selalu ada di dalam dirimu. Aku adalah cinta dari jiwa. Semua
Semoga tubuhku dipulihkan. Semoga pikiranku menjadi hening. Semoga jiwaku dipenuhi cahaya. Terima kasih Tuhan atas kehidupan ini. Aku kasih-Mu. Aku damai-Mu. Malam ini, aku pulang ke dalam diriku. Di sanalah aku menemukan cinta dari jiwa yang selalu menerima, yang selalu mengasihi, yang selalu membimbingku kembali kepadamu. Silakan tarik nafas yang panjang dan dalam, hembuskan perlahan. Rasakan kedamaian memenuhi seluruh dirimu. Tidurlah dengan tenang. Tidurlah di dalam pelukan kasih Tuhan. Dan ketika esok pagi engkau membuka mata, sehingga engkau membangun dengan hari yang penuh rasa syukur, penuh rasa cerita, penuh rasa cinta, penuh rasa kasih, penuh kesadaran, dan penuh penerimaan. Selamat beristirahat para sahabat. Terima kasih. Terima kasih para sahabat. Zoom ini akan saya tutup. Mari saya ingatkan kembali bagi yang mau belajar memahami karakter anak, membaca anak seutuhnya, silakan hubungin 0813 111 111 90993. Atas nama Rumah Samasta, saya Rahmat undur diri. Selamat istirahat sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih juga, Kak. Izin live ya. Terima kasih.